Katanya dapat teror ketukan tengah malam oleh nobodies, nggak ada siapapun, nggak ada manusia. Hai hai hai, balik lagi sama aku, Lea, host dari teman trip, teman jalan kamu. Well guys, ada yang rindu gak sih sama konten-konten misteri, mitos, might, cerita-cerita horor dari teman trip? Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa bagi teman-teman yang belum sampai saat ini belum subscribe, like dan komen, tolong dong ya, biar kita lebih semangat kontennya. Oke. Well guys, kali ini Lea mau bahas tentang hal yang lagi viral di Kabupaten Bantaeng. Lagi ada misteri yang gimana ya, cukup mengganggu beberapa pekan terakhir. Nah, kira-kira selama sebulan terakhir ya, awalnya warga Kabupaten Bantaeng itu sering diteror oleh ketukan-ketukan misterius. Kenapa aku bilang misterius? Karena konon orang-orang yang habis kena terornya misteri ketuk-ketukan itu senantiasa cuma mendengar suara, tapi ketika membuka pintu tidak ada orang-orang di sana. Dan biasanya kejadiannya paling banyak nih habis maghrib, lepas isya dan tengah malam. Sebenarnya nih, aku sendiri punya pengalaman tentang teror-teror tersebut. Jadi lepas maghrib aku lagi waktu itu aku lagi nggak sholat sih, terus lagi di rumah sendiri, anak-anak kan pada ke rumah neneknya. Nah terus aku cuman berdua bareng suami. Nah waktu itu guys, suami aku tuh habis maghriban kan, aku minta tolong dibeliin voucher waktu itu, voucher listrik atau apa kalau nggak salah. Nah habis itu baru aja nih aku dengar suara motornya berangkat, udah ada tuh ketuk-ketuk kenceng banget kayak gitu berkali-kali. Tapi kan aku pas waktu itu duduk di ruang tamu ya, duduk di ruang tamu, otomatis aku bisa langsung lihat dong ke depan, ke pintu. Aku intip, loh nggak ada orang-orang ya di luar, nggak ada pantulan bayangan kaki atau apa, orang lagi berdiri depan pintu aku, nggak ada apa-apa. Habis itu kayaknya 2 kali ketukan itu terulang kayak gini, buru-buru kenceng banget. Tapi karena aku udah kedistrak sama omongan orang-orang tentang teror-teror itu, aku jadi diam aja dong. Udah aku liatin, aku tungguin sambil baca-baca doa kan dalam hati. Aku sambil langsung ngambil handphone, putar-putar musik biar kedengaran rame gitu. Habis itu dia udah pergi sendiri, udah hilang lah. Gak lama suami datang, aku langsung cerita dong. Nah kejadian yang aku alamin ini kurang lebih persis sama yang dialamin beberapa warga di Bantaeng, dan aku dapat ceritanya mereka dari sosial media juga. Kebanyakan sih ngupload di FB ya, cerita-cerita tentang katanya dapat teror ketukan tengah malam oleh nobodies, nggak ada siapapun, nggak ada manusia. Sampai beberapa hari yang lalu, seolah-olah misteri ini semacam terpecahkan karena udah ada yang ngeliat sosok yang diduga melakukan teror itu. And you know guys, sosoknya seperti apa? Orang setempat bilang popok. Ini apa ya? Semacam ilmu hitam yang dianut oleh seseorang dan biasanya mengincar orang-orang hamil, orang-orang yang lagi sakit, anak bayi, anak kecil, pokoknya kebanyakan sih dari cerita-cerita yang beredar,
makhluk ini ngincer rumah yang ada kriteria manusia seperti yang aku sebutin tadi. Nah, terus tentang wujudnya Popo ini kayak gimana? Kalau di video, di pembahasan yang orang-orang lakukan, yang pembahasan yang orang-orang ributin nih di media sosial, kebanyakan mengetahui sosok ini seperti kepala yang terbang, terus ada usus dan organ dalamnya ngegantung gitu. Jadi kalau di tempat lain, di daerah lain, semacam Kuyang di Kalimantan, dan di Bali ada namanya leak ya. Aduh, baru diomongnya juga udah merinding. Oke, lanjut. Terus ini apa sih motif atau apa? Kita sampai sekarang nggak tahu ya. Aku sendiri nih belum pernah ketemu dengan narasumber yang mau berbagi cerita detail karena katanya takut diincar lagi. Nah, biasanya nih guys, kalau rumah habis didatangi sama makhluk tersebut, katanya bekas kunjungannya itu mesti disiram air panas. Gak tahu juga sih untuk apa, tapi itu cerita-cerita rakyat ya yang beredar, dan setahu aku memang masih diamini sampai sekarang, masih ada yang melakukan itu untuk menangkal. Selain tentu saja diiringi doa-doa perlindungan kepada Allah ya. Terus bagaimana mengidentifikasi kehadiran makhluk tersebut? Kata orang-orang yang pernah mengalami itu, di luar dari teror ketuk-ketuk yang meneror warga Banteng belakangan ini ya, katanya itu sejak dulu setiap kali ada makhluk itu biasanya diikuti dengan aroma got, aroma selokan, aroma comberan yang bau banget. Entahlah ya, aku sendiri sih belum pernah mencium aroma-aroma seperti itu dengan kondisi yang ternyata di situ ada makhluk itu. Tapi kalau teror ketukan itu jujur aku sendiri mengalami selama beberapa pekan kemarin. Nah, ngomong-ngomong soal mitos-mitos ilmu gaib tersebut, aku jadi ingat sama tulisan aku yang lama di salah satu media waktu aku masih kerja untuk media nasional di tagar.id. Sini aku bacakan aja ya. Tapi waktu itu sih bukan cerita tentang Popo guys, ini cerita tentang Parakang yang kurang lebih sih sama ya, mirip sasaran makhluk ini yang kayak gimana, orang hamil, anak kecil, anak bayi, orang sakit kayak gitu. Nah, di artikel yang pernah aku buat waktu itu menceritakan tentang narasumber aku yang seorang karyawan dari Makassar, tapi dia orang asli Bantaeng. Cuman di sini aku kan menjaga privasinya ya, jadi aku nggak munculin nama aslinya. Tapi kondisinya dia itu ada penugasan dari Makassar ke Bantaeng, terus dia bawa istri dan anaknya. Terus waktu itu dia berkunjung ke salah satu kampung di sini, kampungnya juga nggak aku sebutin untuk menjaga kenyamanannya, biar nggak mengundang isu-isu lagi kayak gitu. Terus di kampung itu katanya, kata narasumber ini memang terkenal ada banyak penganut ilmu-ilmu hitam itu. Waktu dia bawa anaknya nih, pas dia ketuk pintu rumah temennya, pas dibuka pintunya, temennya langsung berdiri, bukannya menyambut tapi langsung mulutnya komat kamit, habis kayak baca ayat-ayat gitu. Temennya heran dong. Habis itu beberapa menit kemudian udah dipersilakan masuk. Nah, ternyata dia cerita kalau tadi waktu dia ngetuk pintu ada sosok ibu-ibu di belakang yang berkerudung usang tuh sambil senyum-senyum, dan ternyata itu adalah sosok Parakang. Parakangnya yang berwujud manusia, karena konon nih Parakang itu bisa berubah-ubah wujud jadi binatang, jadi daun, jadi berkamuflase semacam siluman atau apa istilah kerennya. Guys, jadi seingat aku nih cerita narasumberku waktu itu diteror
oleh makhluk ini yang namanya Parakang. Kemudian ya kan waktu itu cuma 3 hari, tugas 3 hari di Bantaeng, habis itu balik ke Makassar. Tapi bahkan sampai di Makassar katanya anaknya justru masuk rumah sakit, terus istrinya juga jadi nggak tenang. Nah, dia jadi ingat jangan-jangan ada kaitannya sama momen yang nggak sengaja kemarin ketemu sama sosok yang bernama Parakang itu ya, meskipun dia nggak sempat lihat langsung karena keburu dibacain doa-doa kan sama rekannya yang kalau nggak salah seingatku waktu itu dia sebut Puang. Nah, karena kejadian itu dia mutusin untuk balik ke Bantaeng lagi. Balik ke Bantaeng cuman untuk mencari tahu detail masalah ini, masalah yang waktu itu dia hadapi. Terus singkat cerita udah ketemu sama Puang ini, udah berkunjung ke rumahnya. Terus Puang ini jelasin dong, tapi sebelum itu dia buat ini dulu, air ruqyah buat diminumin ke istrinya yang kondisinya terganggu. Nah, habis itu si Puang cerita, jadi katanya makhluk ini memang kalau mengincar sesuatu emang total mengganggu, apalagi kalau incarannya tuh menurut dia mudah untuk didapatkan. Terus solusi yang diberikan ya untuk narasumber aku ini diminta untuk lebih memperkuat doanya, ibadah-ibadahnya, meminta doa perlindungan dari Allah. Habis itu melalui air ruqyah juga dibacakan doa-doa untuk membantu meminimalisir dan mengkat gangguan dari makhluk yang ketemu tempo hari. Selain itu, si Puang mengajarkan juga, di sini aku bacain artikel yang waktu itu aku tulis ya. Nah, kayak gini. Jadi memang makhluk ini cenderung suka mengganggu seseorang sampai betul-betul semacam makan korban lah kayak gitu. Nah, terus di sini dikatakan ada beberapa cara menangkal gangguan jika ketemu langsung dengan makhluk ini. Misalnya kita ketemu dengan seseorang yang biasanya kan ada nih di kampung-kampung tertentu kan orang udah pada tahu kalau ini ada penyakit. Orang biasa sebutnya kayak gitu kan, penyakit. Karena katanya ini kayak ada juga yang turun-temurun atau apa, atau ilmu yang sengaja dipindahkan ke orang yang memang meminta, atau si pemilik ilmu yang menargetkan orang itu untuk mau membagi ilmunya ke dia. Nah, ada cara untuk menghentikan gangguan itu sejak pertama kali. Pertama, selain doa-doa perlindungan, cara tradisional yang menurut orang dulu ampuh adalah dengan menepuk 1 kali orang yang dicurigai memiliki ilmu itu, yang kebetulan sedang menatap kita atau tiba-tiba senyum atau ngajak ngobrol dengan punya hal-hal yang mencurigakan lah. Nah, menurut Puang nih, tepukan 1 kali itu bisa menghentikan aktivitas yang mempengaruhi, yang membawa aura negatif atau aura-aura buruk dari seseorang yang punya ilmu itu. Tepukan 1 kali juga berarti bisa jadi mematikan dan membuat rasa sakit dari orang ini, si Parakang itu maksud aku. Nah, lain cerita jika tepukannya dilakukan 2 atau 3 kali, justru itu katanya nggak mempan. Jadi cuma 1 kali dan yakin dan berani lah pastinya. Nah, terus kata Puang, kalau ada yang mau memberikan ilmu itu, memberikan semacam ilmu dan ada kalimat lah bolong di dalamnya, itu fix kita harus menolak, kita harus minggir, kita harus menjauh sejauh mungkin, karena katanya kalimat itu bisa mengidentifikasi adanya ilmu hitam yang akan dialirkan ke dalam diri kita. Jangan pernah asal menerima pengetahuan atau ilmu dari seseorang, apalagi jika dalam kalimat saat orang tersebut bicara ada kata-kata la bolong. Nah, secepat mungkin pergi dan tinggalkan orang tersebut. Biasanya saat sudah sekarat,
para kang akan mencari penerusnya sebelum mati. Ih, gila ya. Jadi kayak horor banget ini. Terus konon ini sebabnya mengapa hingga saat ini para kang masih berkeliaran, karena sulitnya mentransfer ilmu dia ya. Terus dia juga nggak bisa pergi begitu aja, nggak bisa mati kalau ilmunya nggak keluar. Makanya sering cari korban dengan cara-cara seperti itu. Atau tiba-tiba dia berkata limba. Limba artinya kalau dalam itu dialek setempat, dialek bahasa lokal yang artinya berpindah. Pindah kau. Nah, jika kita mendengar seseorang mengatakan seperti itu ya, sebaiknya pergi menjauh sejauh mungkin dan baca doa-doa perlindungan ayat-ayat suci ya. Karena kalau kita tinggal dan mengamini, mengiyakan dan secara tidak langsung semacam terhipnotis ya, kayaknya itu bisa jadi otomatis ilmu hitam itu berpindah secara tidak sadar ke dalam diri kita. Nah, intinya gitu, udah kelar nih ceritanya. Jadi guys, kalau menurut aku sendiri sih, kita memang ini entah itu mitos atau apapun, tapi ini kan sering menampakkan diri. Ini ada secara real, secara wujud, dan memang sudah banyak ya orang yang bisa melihatnya secara kasat mata. Yang aku mau bilang di sini bahwa kita memang harus berdamai dengan hal-hal gaib, karena bahkan di Al-Quran sendiri pun menyebutkan gaib itu jelas, gaib itu ada. Kita hidup berdampingan dengan dia. Apalagi ilmu-ilmu kayak gini kan, menurut yang aku tahu nih, itu kan pakai bantuan jin atau apa, jin kafir lah pastinya, karena ini membawa vibes yang negatif ya. Intinya adalah perkuat ibadahnya kita, yakinkan, perbaiki kondisi spiritual kita, bagaimana kita dalam menjaga diri kita sendiri. Itu tentu saja kembali ke cara kita sendiri, gimana hubungan kita sama Allah, gimana keyakinan kita, gimana upaya apa yang kita lakukan untuk melindungi diri dari hal-hal semacam itu. Karena mau bagaimanapun juga, mereka ada, mereka nyata, dan hidup di sekitar kita. Sekian materi yang diulas di Teman Trip kali ini. Jangan lupa subscribe, like, bagikan, dan tinggalkan jejak di kolom komentar untuk memberikan kami semacam referensi atau bahan diskusi di tim, maybe, or something else. Oke? Sampai ketemu di pembahasan berikutnya, teman trip, teman jalan kamu.